Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Cakti School dimanapun Anda berada. Jumpa lagi siang ini bersama saya Kak Dito dalam acara Ngobrol Santai yang tetap dengan narasumber yang luar biasa. Di samping kanan dan kiri saya ada Pak Agung Wibowo dan juga Mbak Yulita. Oke, bagaimana kabarnya Pak Agung? Baik, kembali lagi kita bertiga ya, trio Kwek. Iya, setelah 1 abad gak berjumpa ini Mbak. Iya, ini sudah agak lama kita nggak ngobrol. Ya, jadi kadang-kadang kami ini selalu bikin onar gitu ya. Tapi onar yang positif. Gimana kabarnya Mbak Yulita? Alhamdulillah baik. Ini harapannya waktu episode kemarin kan rekeningnya terisi, rekeningnya udah terisi belum? Kalau saya belum ini. Sama, belum juga. Soalnya belum 2 kali maksudnya. Yang saya nambah itu rekening air. Ya kalau di episode sebelumnya ini kan rame-rame bahas masalah berat badan, terus nambah rekening gitu kan. Nambah saya mas. Nah, saya nunggu nih Pak, masalahnya nambah mau subsidi berat badan ke saya gitu boleh Pak? Oh gitu. Kalau bisa saya transfer mas. Tapi susah sekarang kan udah masuk ke zaman resesi ya. Oh Iya resesi. Jadi ya, Mudah-mudahan dengan mungkin resesi ini saya agak Pak kurusan. Agung nanti yang tadinya banyak lemak bisa-bisa dia kekurangan lemak. Oh iya. Semoga dengan adanya kejadian resesi ini menjadi sisi positif supaya kita bisa tetap segera bangkit ya Pak ya. Betul. Dari Selalu kita ambil keterpurukan. hikmahnya di segala sesuatu yang kita alami. Gitu. Oke, pokoknya kalau Iya. teman-teman bingung caranya mau bangkit, pandangin aja muka kita, nanti bangkit sendiri kok. Entah bangkitnya nanti bangkit keluar dari YouTube apa nonton kita terus terserah. Sebentar yang paling saya takutin kalau bangkit dari kubur bahaya. Wah, bangkit dari kubur terus ngeliat YouTube kita gitu. Lari kita Terus mereka yang bangkit dari kubur mau daftar Cakti School doang. Bingung juga kita Pak ya. Udah mereka nggak punya apa nih formulir apa-apa kan. Nah, mereka nggak tahu internet, suruh daftar gimana. Saya bingung Cuman kalau bawa akta kematian. Saya lari duluan. saya bingung kalau yang daftar pocong itu ya. Dia mau ngisi gadgetnya gimana tangannya kayak gini ya. Oke. Kembali ke topik. Kembali ke topik, back to the topic. Nah, jadi siang ini kita mau bahas soal manfaat dan dampak negatif ya Pak Agung, Ya. Pak Yul ya. Dari apa? Dari penggunaan gadget atau dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan istilah gawai. Wah, kan zaman sekarang ini kan orang itu kalau nggak pegang gadget Pak, 1 jam, 2 jam, bahkan 1 hari nggak megang gadget, itu kan rasanya kayak kehilangan seluruh isi bumi gitu ya Pak ya. Iya betul. Katanya kan gitu. Jadi kemana-mana kalau sekarang tuh orang bawa gadget, gitu. Sampai lagi nyetir mobil pun gadgetan Pak gitu. Di jalan tol gadget segala macam. Jadi Nggak hanya di mobil. nggak hanya di mobil, Biasanya kalau masuk toilet juga bawa. bawa gadget. Iya. Jadi waktu keluar juga mengeluarkan uang 2.000 gitu bayar toilet juga sambil gadgetan Pak ya. Iya. Wah. Nah itu contoh pemirsa Iya. bagaimana realita gadget di masa sekarang itu Betul. Penting banget. penting banget, tapi di sisi lain juga ada efek-efek yang kurang menyenangkan gitu. Betul. Jadi kita akan ngobrol lebih banyak soal ini. Pertama-tama aku mau nanya dulu nih ke Pak Agung apa Pak Agung. Terserah Mbak Yulita aja. apa Pak Agung nih? Pak Agung Terserah aja aja. dulu karena Oke. beliau lebih tua dari kita. Wah. Aduh. Senior, bahasa nih. Mentang-mentang saya Jadi ubanan kita ini ya. yang muda harus menghormati yang Lebih itu Pak. lebih tua dari Saya ini kita. sebenarnya tua Pak. Cuman saya reinkarnasi kedua jadi saya kelihatan muda. Gitu. Saya terima kalau saya dibilang tua, saya terima. Nggak apa-apa ya Pak Agung ya. Enggak apa-apa. Nanti kita urusan di belakang ya. Jadi kalau kamu mau awet muda nih guys ya, kalau bisa kamu daftar aja Cakti School, kamu ketemu sama kita yang awet muda. Belum lagi kalau sama Pak Cakti nanti, wah tambah lebih nanti Wah, lebih itu- muda lagi Itu kita. pendirinya Cakti Ini School tuh ya. Dan perlu kita ngobrol bareng sama Oke, beliau. nanti di episode lain gitu nanti kita akan Betul. ngobrol dengan beliau. Jadi begini ya Mbak Yul, kita masuk ke Mbak Yul dulu deh pertanyaan pertama ya. Jadi gini Mbak Yul, Ini langsung pertanyaan. iya dong. Oh nggak ada pemanasan dulu gitu. Satu pemanasan itu maksudnya gimana? 1, 2, 3, 4. Kalau cepat ingin cepat panas dibagi-bagi. Wah jangan maki saya deh Mbak Yul, nanti kacanya pecah semua nanti. Oke. Apa nih? Jadi kan gini Mbak Yul, sebenarnya gadget tuh perlu nggak sih zaman sekarang kita pakai gadget? Misal gini, kan zaman sekarang juga tetap ada HP jadul tuh, yang misalnya kayak HP-HP lawas, yang cuma bisa SMS sama telepon doang. Itu sebenarnya kita perlu nggak sih kita punya gadget itu untuk zaman sekarang, menurut pandangan Mbak Yul gitu? Kalau dibilang penting perlu nggak juga sih ya. Ya. Tapi karena dunia ini menuntut kita untuk menuntut generasi-generasi kita juga
memang harus mengenal yang namanya gadget itu. Ya. Nah, jadi kalau dibilang penting, ya mungkin untuk lebih ke apa sih namanya itu, untuk pembelajaran mungkin yang perlu anak-anak zaman sekarang itu mengetahui dunia teknologi itu penting sekali sih buat saya. Jadi penting ya jawabannya Mbak ya. Penting. Oke. Itu tadi ya. Jadi zaman sekarang itu bagi Mbak Yulita punya gadget itu penting. Jadi berarti Mbak Yul kalau misal sehari tanpa gadget nggak bisa ya Mbak ya? Oh, nggak bisa. Berarti kalau saya bikin gerakan sehari tanpa gadget, Mbak Yul nggak mau ikut berarti ya? Kalau misalnya itu gerakannya yang ke arah positif untuk lebih baik, bisa ikut, tapi dengan terpaksa. Oh ini ada nggak Ngaku enaknya ya. juga Ngaku kalau ya. bisa ini ya. Baik, baik. Oke. Karena Tadi kita tuh realita aja loh. Nah, Siapa sih yang bisa hidup tanpa HP, tanpa budget apa? Gadget. oh, budget ini repot nih. Gadget lah. Ya, Gimana? 11-12 ya dengan budget sama gadget itu Iya, benar. 11-12 ya. Yang nggak Karena bisa gadget dipisahkan butuh budget itu. juga ya. Ada gadget tapi nggak ada budget ya sama aja. Betul. Jadi kita masuk ini. catat ya pemirsa. Jadi kalau kamu punya gadget tapi kamu nggak punya budget, gadget itu sama dengan HP zaman dulu. Kenapa? Karena HP-nya gadgetnya cuma bisa buat SMS dan telepon doang, Mbak ya. Nggak bisa nggak buat bisa apa-apa, beli nggak ada paketan. pulsa. Kalau nggak ada budget, Kan kalau nggak ada nggak bisa budget kita apa-apa. nggak bisa beli pulsa untuk nelpon. Ya, cuma bisa dilihatin Paket doang. juga kan sekarang paket 1 giga aja berapa? 8.000 ada. Nah, 10.000. kalau nggak ada budgetnya gimana? Mau beli Nah, pakai apa? Apa kita jual masuk itu. gadgetnya dulu? Enggak. Lalu kita beli pulsa. Enggak. Terus nanti kita gunakan pulsa itu pakai apa? Oh iya sih. Ya juga ya. Berhubungan itu gadget dan Ya, budget itu berhubungan. ya. Oke, tadi saya udah tanya ke Mbak Yulita nih ya. Sekarang tamu saya mau tanya ke Pak Agung. Sebenarnya sepenting apa sih Pak Agung penggunaan gadget di zaman sekarang ini, di zaman now ini? Ya, gadget itu bagian dari teknologi dan apabila kita tidak mengikuti perkembangan dalam dunia teknologi, siapapun kita, apapun bentuknya, kalau kita tidak mengikuti, kita akan tertinggal. Itu udah pasti. Siapapun, if you don't involve in movement, if you don't involve in improvement, you only become a pavement. Jadi kalau tidak mengikuti perkembangan, tidak mengikuti kemajuan, kamu cuma akan jadi jalan bagi kemajuan itu sendiri. Yang lainnya sudah maju pasti ditinggal. Karena jalannya akan tetap di sana gitu. Jadi kita harus masuk gitu, harus mengikuti apapun. Sangat penting karena sekarang informasi sangat cepat. Gadget itu adalah sumber informasi yang tercepat. Gitu. Siapapun bisa mengakses Ya. di dalam genggaman tangan kita. Dan juga apalagi di masa pandemi seperti ini, gadget itu menjadi sarana untuk belajar. Jadi gadget dibilang penting, sangat penting untuk menyampaikan informasi. Sekarang sangat penting untuk menyampaikan pendidikan, gitu. Oke, sobat Sakti School, para pemirsa di rumah, tadi kita udah dengerin alasan dari dua narasumber kita tentang sepenting apakah penggunaan gadget di zaman now. Dan Mbak Yulita dan Pak Agung sepakat ya Mbak ya, penting, tapi tergantung dengan penggunaannya. Iya, Betul, betul. betul sekali. Oke, lalu saya mau tanya lagi nih, boleh ya? Boleh. nggak? Boleh. Gratis kan ya? Oh, gratis. Gratis. Nanti Jadi Sediain kita nggak kopi pakai aja, pulsa beres. loh. bagian belakang lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya gini ya, kan kalau gadget zaman sekarang itu penting. Kemudian harus digunakan untuk apa sih Mbak? Gadget itu apakah hanya untuk pesan WhatsApp saja atau sekedar cari informasi untuk bisnis kah atau bagaimana menurut pandangan Mbak Yulita dulu deh? Oke, kalau untuk umumnya itu kalau orang pakai gadget itu kan harusnya lebih luasnya itu di bisnis ya. Ya. Untuk mereka bisnis apa segala macam. Tapi kalau untuk ke anak-anak mungkin mereka lebih ke pembelajaran lah. Ya. Mereka bisa belajar googling, terus YouTube gitu. Itu kalau untuk anak-anak sekolah. Oke, jadi penggunaannya itu ya. Jadi untuk komunikasi dan untuk bermedia sosial atau sosialisasi Mbak ya. Iya. Tapi dalam waktu-waktu yang memang diperbolehkan gitu Mbak ya. Masa ada jam tidur, masa WA kan nggak enak gitu Mbak ya. Iya. Oke, jadi seperlunya nih guys ya. Gimana kalau pandangan Pak Agung soal gadget tuh harus digunakan untuk apa sih? sebenarnya? Banyak sekali gadget itu sudah menjadi bagian dari kemajuan zaman, termasuk bagian dari ekonomi kita sendiri. Sekarang e-commerce lebih maju daripada traditional trading gitu. Jadi
lebih banyak sekarang belanja online itu jauh nilainya dan jauh sangat lebih cepat dibandingkan cara belajar secara konvensional yang kita mesti datang ke pasar dan segala macam. Bukan berarti mereka tidak dibutuhkan, masih sangat dibutuhkan. Tetapi pergerakan ekonomi sekarang sudah di dunia maya maupun di dunia nyata itu sudah sama-sama lajunya. Terus kemudian perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, informasi sangat banyak bisa diakses dengan gadget gitu. Kalau kita tidak mengikuti itu, kita yang akan tertinggal, sangat-sangat tertinggal. Informasi kita udah nggak valid lagi, gitu. Contoh paling sederhana. Teknologi sekarang dengan HP, dengan bisa FaceTime call gitu ya, dengan langsung berhubungan dengan jarak jauh seperti ini. Zaman dulu nggak ada. Jadi Zaman dulu nggak ada. Mau pacaran nulis surat dulu, itu dibalasnya mungkin sebulan berikutnya itu kalau pacarannya. Nah, sekarang nggak bisa langsung gitu ya. Contoh itu salah satu bentuk komunikasi sangat cepat berubah, sangat dinamis gitu. Dan kita harus bijaksana memang harus menggunakannya gitu. Kalau tidak sangat berbahaya pasti. Oke. Memang perbedaan antara zaman sekarang dengan zaman dulu nih bisa terlihat dari gadget ya Pak. Sangat bisa Pak, dilihat ya? dari itu. Jadi kalau dulu itu, kalau saya pernah waktu SD nih, Pernah SD juga ya? Pernah SD. Oh, iya. Bahkan sebenarnya saya tuh maunya dari TK mau SMP, cuman guru gitu. saya bilang jangan, kamu SD dulu. Oh gitu. Iya. Kalau tidak pada profilnya kayaknya langsung SMP ini. Waduh, jadi akselerasi pendidikan itu. Iya. Jadi kalau dulu itu saya pernah suka gitu Pak, sama cewek anak SD Masih suka. SD? Masih SD. Udah dong, gue kelas 6 gitu udah dong. Curhat nih. Jadi ceritanya itu waktu itu kelasnya di samping gitu kan. Jadi saya nulis surat gitu kan, dulu ada HP tapi kan belum kayak zaman sekarang gitu kan. Jadi akhirnya saya tulis tuh, saya latih ke kelasnya gitu, saya masukin ke dalam lacinya gitu, dibaca terus tunggu balasannya itu gitu kan. Legend banget sih. Legend banget. Jadi emang tiap zaman itu ada kesannya Pak ya. Kalau dulu orang itu menggunakan komunikasi yang jadi yang jadi penasaran kan nungguin gitu kan. Kalau sekarang itu kan nungguin balasan, kalau dulu nungguin balasan tapi nunggu suratnya datang lama sekali banget gitu ya. Oke, kita kembali ke topik tadi ya. Tapi kan di sisi lain ini Mbak Yul, Pak Agung, itu kan penggunaan gadget itu tidak selalu baik untuk anak-anak di bawah umur. Maksud saya adalah di bawah usia 17 tahun, bisa itu anak-anak SMP, SD, anak TK, anak SMA, mungkin anak SMA juga untuk pembelajaran it's okay lah. But kadang-kadang itu anak yang masih seusia TK atau PAUD, mereka itu kalau saya rasa ini ya, belum waktunya untuk pegang gadget. Tapi ada beberapa kasus di mana orang tua itu memperbolehkan. Itu sebenarnya baik nggak sih Pak Agung, Mbak Yul, kalau misalnya gadget itu dipakai oleh anak-anak? Saya boleh menjawab dulu ya. Iya. Maaf nih Mbak. Banyak sekali yang orang tua maupun siapapun itu bertanya, apa yang kamu bisa lakukan dengan gadgetmu? Ya. What you can do with your gadget? Apa yang kamu bisa lakukan dengan gadgetmu? Mereka tidak pernah bertanya, what can your gadget do to you? Apa yang bisa gadget ini lakukan kepadamu? Sangat banyak, tidak hanya anak kecil, orang dewasa pun juga sangat banyak. Contoh, gadget itu menimbulkan addiction, Kecanduan gitu maksudnya? sangat-sangat mencandu, apalagi kalau sudah main game. Jadi kalau tadi Mas Dito bilang itu terutama untuk anak-anak, tidak juga. Sangat banyak kasusnya di orang dewasa pun juga kecanduan. Ada banyak sekarang sudah kasus perceraian itu dimulai dengan kecanduan game online. Ya. Terus kemudian banyak juga kasusnya gagal menyelesaikan pendidikan juga karena gadget, karena kecanduan sosial media. Gitu. Jadi yang dipertanyakan sekarang adalah apa yang gadget bisa lakukan ke Anda? Karena tanpa disadari gadget itu bisa merubah diri Anda sendiri. Ya, kalau kita sudah terlalu kecanduan, di sini ada namanya fokus impair namanya. Jadi kita kehilangan fokus. Untuk bergaul secara sosial saja makin lebih sulit. Orang jadi cenderung introvert. Anak-anak zaman sekarang lebih mudah curhat di gadget daripada ngomong sama orang tuanya. Ya, betul. Dan itu sangat beracun. Sangat mempengaruhi perkembangan jiwa. There is a poison for Sangat beracun. children. Buat siapapun. Contoh aja. Kita lihat banyak di Instagram.
ya kan? Ada ketahuan selingkuh gitu. Ketahuan selingkuh itu diupload dulu gitu diupload ya. dulu di Instagram, benar apa enggak gitu, pokoknya upload dulu gitu. Dan sangat banyak kejadian yang mungkin, mohon maaf, contoh sekarang, contoh yang paling nyata sekarang, pornografi. Ya. Pornografi sangat banyak di internet dan bisa diakses sama siapapun. Dari yang mengupload pun juga makin banyak. Wow. Nggak cuma orang luar negeri, orang Indonesia juga banyak. Dan itu sudah sangat mengkhawatirkan. Ya. Jadi perlu diperhatikan, nggak perlu mudah mengoreksi orang lain, nggak perlu mengoreksi pemerintah atau siapapun. Kalau kita bisa merubah dulu dari diri kita ini. Ini gadget ini harus disadari bahayanya besar. Ya. Tapi kegunaannya juga besar. Tergantung kita mau di mana menggunakannya. Kita ambil manfaatnya atau kita ambil bahayanya. Begitu. Oke. Sebelum kita ini tadi kita udah dengar pendapat dari Pak Agung. Tapi sebelum kita dengar pendapat dari Mbak Yelita, kita simak dulu pariwara yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di channel Cakti School dengan topik manfaat dan dampak negatif penggunaan.